Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami malam hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami bersukacita oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Dan hingga malam hari ini, kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam doa malam ini, sekalipun kami berjumpa secara virtual di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan yang terus menopang seluruh kehidupan kami. Dalam pergumulan kami dan apapun yang sedang kami hadapi, tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat lakukan, kami kerjakan dalam kehidupan kami, itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Kami mengucap syukur, dan biarlah perenungan firman pada malam hari ini menghantar kami, menolong kami, untuk kami boleh semakin merindukan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, oleh karena Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami naikkan doa kami dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, selamat malam. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya agak sedikit panik karena materi saya di laptop ini ternyata laptopnya tidak bisa dibuka. Ya, dan ini baru muncul ya, sehingga saya harus copy lagi. Ya, mudah-mudahan ini bisa. Ya, saya pikir kita bisa. Ya, nah ya Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, last minute baru bisa kebuka laptopnya. Jadi materi saya bisa saya bisa ambil. Ya, puji Tuhan. Pak Agung, semangat. Luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita terus bersukacita karena pertolongan Tuhan. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama melihat di dalam layar kita. Saya ingin share ya, ya. Baik. Ya, mari kita akan bersama-sama melihat ya di dalam Kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Ya, di sana saya sudah tuliskan ayatnya ya. Bapak Ibu boleh komentar sedikit kira-kira kalau baca ayat ini apa kesannya ya? Halo. Bapak Ibu kalau baca Pak, ayat ini ya, ibadah penghiburan kematian. Ibadah penghiburan ya, ibadah kematian gitu ya. Wah, ini kita ini enggak cocok konteksnya ayat ini dimasukkan malam hari ini. Gitu ya. Iya, benar Pak Tim. Ya. Karena ini ayat favorit gitu Pak Tim biasanya ya. Yang biasa kita pakai. Ya, tapi Bapak Ibu, saya tidak ingin mengatakan ini jadi nggak nyambung. Oh, sorry. Saya tidak ingin mengatakan soal konteks di mana kita ibadat doa malam tapi bacanya di Wahyu pasal 14 ayat 13. Ya, tapi saya ingin kita memahaminya dalam satu kata ya, satu frasa itu dalam Tuhan. Ya, jadi di dalam Tuhan. Ini yang saya ingin kita renungkan malam hari ini bersama-sama. Ya, memang kalimatnya ini adalah kalimat yang memang sering kali dipakai untuk ibadah penghiburan, ibadah kematian, ya, ibadah pemakaman, ibadah penutupan peti gitu ya, ibadah pemberangkatan jenazah gitu ya.
Nah, tapi saya ingin kita bisa melihat satu kata yang penting, ya, kata kunci yang penting di sini adalah kata dalam Tuhan. Ya, di dalam kitab Wahyu ini dituliskan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, ini yang muncul kalimat ini. Nah, saya ingin kita melihat bagian dalam Tuhan. Ya, dalam Tuhan ini ada istilah yang berganti-ganti. Ya, antara kalau dinyatakan di dalam Kristus dikatakan en Christo, ya, atau en Theos, ya, di dalam Tuhan. Nah, ini menjadi sangat penting. Ya, di dalam Tuhan ini menjadi sangat penting. Persoalan kata mati itu bisa diganti dengan kata hidup. Ya, jadi kalau orang hidup, dia harus hidup di dalam Tuhan. Kalau dia mati, dia harus mati di dalam Tuhan. Dan apapun yang terjadi harus lingkupnya itu tidak boleh di luar Tuhan, tapi di dalam Tuhan. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Nah, hanya sekedar kita melihat saja bahwa kata berbahagialah di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 ini adalah salah satu dari 7 kata bahagia yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Ya, kalau kita bisa melihat, saya mencari kata berbahagia ini di dalam kitab Wahyu dituliskan dalam beberapa pasal dan ayat. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di Wahyu pasal 1 ayat 3, dikatakan berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Itu kata berbahagia yang pertama. Kata berbahagia yang kedua tadi di Wahyu pasal 14 ayat 13. Lalu Wahyu pasal 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Itu kata bahagia yang ketiga. Kata bahagia yang keempat di dalam Wahyu 19 ayat yang kelima. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, ini 4 kata berbahagia. Masih ada 3 lagi yang terdapat di Wahyu pasal 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, jadi kalau kita sudah mendapatkan kebangkitan yang pertama, maka kematian yang kedua itu tidak akan berkuasa lagi atas kita. Nah, jadi kalau kita melihat konteks kematian, itu adalah konteks kematian seringkali menyedihkan itu dalam konteks kacamata kita manusia. Tetapi dalam pandangan Allah, dalam konteks apa yang dilihat oleh Allah, tidak ada kematian kedua. Yang kematian kedua adalah kematian masuk ke dalam penyiksaan kekal. Ya, masuk ke dalam api kekal. Gitu ya. Jadi seringkali disebutkan orang Kristen itu lahir harus 2 kali, supaya matinya 1 kali. Kalau orang tidak lahir 2 kali, dilahir 1 kali, dia akan mati 2 kali. Ya, jadi orang Kristen harus lahir 2 kali, lahir dari kandungan ibu dan lahir dari Roh Kudus, itu 2 kali. Maka matinya hanya sekali. Tapi kalau orang lahir 1 kali saja, tidak pernah dilahirkan baru, maka dia lahir sekali, maka dia akan mati 2 kali. Mati dari tubuh fana ini meninggalkan dunia, lalu kematian yang kedua adalah kematian kekal. Maka kematian yang kedua itu
tidak berkuasa atas hidup orang percaya. Lalu kata bahagia yang keenam di Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Lalu yang ketujuh Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, ayat 14. Ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Nah, ini 7 kata bahagia yang terdapat dalam kitab Wahyu. Nah, tema yang atau nats yang kita baca di Wahyu pasal 14 ayat 13 adalah kata berbahagia jika orang matinya di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya pernah menampilkan slide ini untuk khotbah saya di hari Minggu, ya, beberapa bulan yang lalu. Ya. Nah, seringkali kita membuat dikotomi, membuat dua kutub soal yang baik dengan yang buruk. Ya, soal yang senang dengan yang susah. Selalu kita pisahkan itu begitu jauh. Maka selalu yang baik, yang senang, yang kaya, yang sukses, yang menang, yang sehat, itu selalu ada dari pihak Allah dan itu ada di dalam Allah. Tetapi jika kita buruk, susah, miskin, gagal, kalah, sakit, itu selalu di pihak bukan Tuhan, tapi hantu. Jadi itu yang membuat semua setan. Nah, maka seringkali konsep orang Kristen melihat kematian, sakit, miskin, susah, gagal, kalah, itu tidak selalu ada dilihat di dalam Tuhan. Tetapi mari kita melihat nanti dari bagaimana Paulus memandang kehidupan ini. Bukan soal dari senang dan susah dipisahkan. Tapi justru senang dan susah itu disatukan. Bagaimana melihat kata senang dan susah itu di dalam Tuhan. Kata baik dan buruk itu di dalam Tuhan. Kata sukses dan gagal di dalam Tuhan. Kata kaya dan miskin di dalam Tuhan. Kata menang dan kalah di dalam Tuhan. Kata sehat dan sakit di dalam Tuhan. Kata hidup dan mati pun di dalam Tuhan. Maka kita harus tahu konteksnya, koridornya, garisnya harus ada di ruang lingkup di dalam Tuhan. Ini yang menjadi penting. Karena seringkali orang memisahkan. Kalau kita buruk, kita tidak di dalam Tuhan. Kalau kita miskin, kita tidak di dalam Tuhan. Kalau kita sakit, kita tidak di dalam Tuhan. Kalau sakit, kita harus tahu di dalam Tuhan, dalam keadaan sakit, apa yang Tuhan mau. Di dalam kegagalan, kita melihat di dalam Tuhan, maka kita akan tahu mengapa kegagalan ini terjadi. Dan itu membuat kita semakin mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam baik atau buruk, dalam sukses atau gagal, dalam menang atau kalah, dalam sehat atau sakit. Jadi tidak terpisah begitu jauh. Kalau sehat selalu Tuhan berkati. Ya, kalau sakit itu waduh Tuhan murka dan Tuhan mengutuki. Ada bagian itu. Tetapi kalau kita masukkan kata sakit di dalam Tuhan, kita bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Kalau tidak, maka akan sulit. Nah, Bapak Ibu, maka kita harus melihat kata entheos, en Christo, di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Ini semua adalah berkat yang dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Ya, sebab itu selalu orang kalau didoakan, ya lalu sehat kembali, ya mungkin lolos dari maut, itu mengatakan begitu Tuhan itu luar biasa, begitu Tuhan itu hebat. Ya, tetapi pada saat orang sakit, ya, lalu orang mengalami penderitaan, kita doakan ternyata tidak sembuh, tidak hidup tapi mati. Betapa sulitnya orang mengatakan di dalam Tuhan itu ada pertolongan, ada kuasa. Ya, maka kita mau belajar untuk melihat semuanya dalam konteks di dalam Tuhan supaya kita tahu rencana dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Nah, coba kita lihat di dalam surat Filipi. Ya, di dalam surat Filipi, kita belajar dari Paulus. Ya, dia mengatakan antara hidup dan mati
itu dilihat di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam Allah. Maka Filipi pasal 1 ayat 21, dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena apa? Karena hidupnya di dalam Kristus. Maka pada saat dia mati di dalam Kristus. Maka dia berani mengatakan bahwa kematianku itu adalah keuntungan. Karena aku hidup. Setelah aku mati, aku hidup dan aku bisa bertemu dengan Tuhan. Ini luar biasa. Maka kita mau belajar di dalam sisi pandang seperti apa yang Paulus sudah katakan. Bahwa hidupku dan matiku itu di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Maka disambung di ayat yang ke-22. Paulus mengatakan begini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Paulus tidak pernah melihat hidup itu lebih beruntung dari mati. Tetapi Paulus melihat hidup dan mati itu di dalam Kristus. Sehingga dia mengatakan, jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Karena hidup bagiku adalah Kristus. Aku hidup bekerja memberi buah. Dan kalau aku mati itu adalah keuntungan. Maka Yohanes berkata tadi di dalam kitab Wahyu, berbahagialah orang yang mati dan matinya di dalam Dia, di dalam Tuhan. Ini kita belajar dari Paulus. Bagaimana dia melihat antara hidup dan mati selalu ada di dalam lingkup, di dalam Kristus, di dalam Tuhan, di dalam Allah. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12. Paulus mengatakan di dalam Kristus, di dalam Dia, itu tidak akan bisa mengubah arti daripada kekurangan dan kelimpahan. Arti kenyang dan lapar. Ya, arti kelimpahan dan kekurangan. Itu tidak pernah menjadi bagian yang sangat mengganggu iman daripada Paulus di dalam Kristus. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya dia pernah sangat kekurangan, dia juga pernah sangat berkelimpahan. Aku tahu apa kekurangan, apa kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun lapar. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dia pernah mengalami kehidupan yang sangat buruk. Itu di dalam pelayanan. Banyak orang yang mengatakan, mengapa Tuhan, aku menderita di dalam kesetiaanku mengikut Engkau. Tuhan, mengapa aku dalam kelaparan dan kekurangan? Di saat aku melayani Engkau, di saat aku menyembah Engkau. Bapak Ibu, Paulus tidak pernah memikirkan apa yang menyakitkan di dalam kekurangan dan penganiayaan. Tapi dia juga tidak memikirkan bahwa kelimpahan dan sesuatu berkat yang melimpah itu lalu disyukuri dengan cara yang berbeda. Tidak. Di dalam kekurangan dan kelimpahan, di dalam kelaparan dan kekenyangan, itu tidak pernah berubah melihat. Karena Paulus melihat itu semua di dalam Tuhan, di dalam Dia. Jadi kata di dalam Dia, ya, kita menemukan kurang lebih 164 kata, ya, yang bergantian istilahnya. Ya, kadang di sana disebut dengan en Christo atau di dalam Kristus atau en Kyrio, ya, di dalam Tuhan, atau en auto, di dalam Dia. Ya, kalau kita mencari, kita membaca, terutama tulisan Paulus di kitab Kolose itu banyak menuliskan di dalam Kristus, di dalam Kristus. Nah, inilah menjadi berkat kita.
menjadi bagian untuk kita renungkan, supaya kita bisa melihat, memiliki kacamata di dalam Dia, di dalam segala situasi. Kita melihat itu semua di dalam Dia, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini tetap di dalam Dia. Ya, jadi ada kata en Christo, di dalam Kristus, di dalam Tuhan, di dalam Allah, di dalam Dia, itu berganti-gantian. Ya, di dalam surat Kolose itu kurang lebih ada 36 kali dikatakan di dalam Kristus, ya, en Christo, di dalam Kristus, itu begitu banyak. Karena ini menjadi pusat, yang menjadi dasar bagaimana memahami tentang semua kehidupan, keselamatan, pelayanan, dan lain sebagainya. Ya, itulah makna yang terpenting di dalam kita menjalani kehidupan kita, di dalam Kristus, di dalam Allah, di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa mengerti? Ya, saya hanya menuliskan mewakili beberapa ayat yang bisa saya kutip, tetapi kalau Bapak Ibu bisa membaca, ya, maknanya, ya, bisa statusnya, bisa kondisinya, bisa tugas tanggung jawab, kewajiban, dan lain sebagainya, itu tetap di dalam Dia. Ya, di dalam Dia. Status orang percaya di dalam Dia memberikan status yang jelas. Sebenarnya siapa orang percaya, siapa orang Kristen, siapa kita di dalam Dia. Di dalam surat Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Dia Allah memilih kita. Allah telah mengasihi kita. Allah telah merancangkan sesuatu atas hidup kita. Itulah kita di dalam Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah status kita. Ya, ayatnya ada banyak. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, ya, kita dipilih oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dan kita diciptakan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Nah, keberadaan orang percaya, ya, ini status, ya, secara hukum, tetapi faktanya, kondisinya orang percaya, dia adalah orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam darah Kristus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ya, Bapak Ibu, saya sama istri naik motor lalu melihat ada sumbangan di perempatan jalan. Ya, sumbangan di perempatan jalan itu ada kantongan, lalu ada tulisan apa? Tabungan akhirat. Ya, di dalam jaring itu ada tulisannya tabungan akhirat. Lalu ada nilainya 1.000 atau 2.000. Murah banget, Saudara-saudara. Ya, tabungan akhirat 1.000 atau 2.000. Jadi silakan masukkan di situ sebagai tabungan akhirat. Ya. Akhiratnya yang mana nih? Akhirat ada 2. Murah banget. Ya. Lalu kita juga berpikir, kalau kita mau punya tabungan akhirat, kita mesti tabung banyak-banyak, 1.000, 2.000 nggak ada artinya. 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun atau 2 triliun, gitu ya kan? Supaya bisa ke surga. Ya. Penebusan Kristus itu sudah melunasi harga tebusan untuk kita masuk ke surga.
Betapa besar kasih karunia Tuhan atas hidup kita kalau kita mengerti kondisi kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita mengerti kondisi kita sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Maka bagaimana kita memiliki tugas kewajiban untuk mengasihi Dia dengan segenap hidup kita. Maka Paulus, hidupku adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Karena dia tahu kondisinya bahwa dia sebagai orang yang ditebus. Harganya bukan 1 triliun, 2 triliun. Harganya itu dengan harga yang lunas dibayar. Harga yang terlalu mahal. Karena ditebus oleh darah Kristus. Maka kita menjadi orang yang sudah ditebus. Kita sudah diampuni. Betapa kita tidak mengucap syukur dalam hal ini. Lalu banyak orang yang masih mengeluh kondisi hidupnya, bahwa pekerjaan sulit, kehidupan sulit, jodoh sulit, sekolah sulit, semuanya sulit, lalu semua itu dalam keluhan, lalu tidak sempat untuk datang kepada Tuhan mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan tidak penuhi apa yang aku doakan. Tuhan tidak penuhi doaku untuk bisa beli mobil. Tuhan tidak bisa penuhi aku yang sakit ini sembuh. Tuhan tidak bisa penuhi aku yang ingin rumah, tidak bisa punya rumah. Aku yang ingin jodoh, tidak bisa punya jodoh. Aku yang, yang ada bukan ucapan syukur sebagai orang tebusan dengan harga yang mahal di dalam Dia. Tetapi terus muncul keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi di dalam doa, di dalam konteks kekristenan, di dalam konteks ibadah. Tidak pernah mensyukuri apa yang Tuhan sudah lakukan. Apa yang Bapa sudah lakukan di dalam Kristus. Di dalam Dia. Ya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur. Ya, kalau Tony sudah sembuh ya dari COVID. Saya dapat cerita dia harus disembuhkan itu ya memang oleh karena kasih karunia Tuhan, saya percaya ya melalui doa Bapak Ibu sekalian ya sekarang ada pemulihan ya. Saya melihat juga Pak Agung, pertolongan Tuhan juga begitu luar biasa ya. Tony itu harus dimasukkan obat yang 1 biji harganya 150 juta. 150 juta harus dibeli untuk bisa disuntikkan supaya dia melewati masa kritis. Ya, Fosa cerita sama saya, dia harus dimasuki obat 150 botol dosis yang lain, ya obat yang lain selain yang 150 juta itu sudah. 140 botol. Saya tanya, harga 1 botolnya berapa? 150.000 1 botolnya. Belum yang lain-lain. Puji Tuhan. Dan dia sudah boleh pulang dan dia dalam masa pemulihan. Untuk membuat dia bisa bernafas kembali dengan normal. Berapa biaya yang harus dikeluarkan, saudara-saudara. Mari Bapak Ibu yang mendengar suara saya, mari kita tarik nafas sama-sama. Mari kita tarik nafas sama-sama. 1, 2, 3. 150 juta, saudara. Tarik lagi. Sampai Tio, tarik lagi. Tinggal dihitung, saudara-saudara. Betapa kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, begitu besar buat kita. Lalu masih tidak bisa mengucap syukur. Ini orang yang luar biasa. Karena dia tidak pernah melihat hidupnya di dalam Dia, di dalam Tuhan. Tugas dan tanggung jawab orang percaya. Di dalam Dia memberikan tugas dan tanggung jawab orang percaya
Tidak hanya dalam statusnya, tidak dalam kondisinya, tetapi tugas dan tanggung jawab orang percaya di dalam dia. Di Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan in Christo, di dalam Kristus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita yang sudah diciptakan baru, kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Allah itu mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di dalam Allah kita memiliki status, kita memiliki kondisi, keberadaan kita, dan kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Mari kita melihat segala sesuatu di dalam Dia. Kalau kita keluar dari dalam Dia, maka kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, sekali lagi ingat, kalau saudara bisa tarik nafas saja, aduh perutku lapar, tapi nafas masih bisa ditarik 150 juta. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Hal yang kecil yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Mari kita semakin hidup di dalam Dia, kita semakin mengasihi Dia, kita semakin dekat dengan Dia, melekat kepada Dia. Jangan jauhkan persekutuan-persekutuan ibadah kita. Kenapa? Karena di dalamnya kita boleh mengucap syukur. Saya khawatir banyak orang mencari firman, mencari khotbah hanya untuk menyenangkan telinga, hanya untuk menyenangkan hati, hanya cari yang cocok dengan keinginan hatinya. Tapi puji Tuhan, kita boleh dipersatukan, kita boleh terus belajar. Kita boleh terus belajar. Saya ingin Bapak Ibu membaca, ya, slide saya sudah selesai. Saya ingin kita membaca tadi di dalam kitab Wahyu, pasal 14. Yang tadi kita baca. Di ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa membaca di situ di ayat yang ke-12. Aplikasi dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Bagaimana kita terus bertekun yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saya ulangi ya, ayat 12. Ya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iman di dalam Yesus. Ini yang dinasehatkan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Bagaimana tugas tanggung jawab kita. Bagaimana kita harus bertekun sebagai orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Di mana? Di dalam Dia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari saya akan berdoa untuk firman Tuhan, nanti saya akan kembalikan kepada host. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Biarlah malam hari ini kami boleh diberkati melalui persekutuan kami, dan kiranya Tuhan juga menolong kami, menuntun kami, membukakan mata hati kami, seluruh hidup kami, untuk kami menyadari betapa kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami begitu besar, karena kami ada di dalam Engkau. Dan ajar kami untuk bisa menyadari di dalam setiap kehidupan yang kami hadapi, apapun yang terjadi dalam hidup kami,
kami boleh melihat hanya di dalam Engkau, di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, Engkau memberkati setiap kami. Tuntunlah jikalau kami akan melanjutkan di dalam doa-doa syafaat kami. Kuduskan kami, dengar doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.